Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rencana studi literatur kami pada pertemuan ke-13. Sebelum masuk ke pembahasan, adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Yudi Pratama serta rekan saya Ahmad Nurwahid dan Gilang Anggu Padilla. Adapun rencana studi literatur kami yang akan kami bahas, yang pertama yaitu apa fungsi utama sistem pelumasan full flow. Kemudian yang kedua, komponen apa saja yang terdapat dalam pelumasan ini, serta yang ketiga, bagaimana proses kerja sistem ini memastikan pelumasan tersebar secara merata. Pendahuluan, pelumasan full flow adalah sistem pelumasan yang sangat penting dalam dunia teknik mesin, terutama pada mesin-mesin yang beroperasi dengan intensitas tinggi. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua bagian mesin yang bergerak mendapatkan pelumasan secara merata dan terus-menerus, sehingga mengurangi gesekan dan kausan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Dalam sistem full flow, oil atau pelumas dipompa dari reservoir ke seluruh bagian mesin melalui saluran yang telah ditentukan, memastikan distribusi yang efisien dan efektif. Sistem pelumasan ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi, tetapi juga untuk mendinginkan komponen mesin, membersihkan kotoran, serta melindungi bagian-bagian dari korosi. Demikian pembahasan saya mengenai pendahuluan sistem full flow. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu komponen utama sistem pelumasan full flow, yang dimana pada komponen sistem pelumasan ini ada beberapa komponen, yaitu reservoir atau bak oli, kemudian pompa oli, filter oli, saluran oli, nozzle atau lubrikasi ponis, selanjutnya termostat, dan yang terakhir yaitu sistem kembali. Pada reservoir oli atau bak oli ini berfungsi untuk menyimpan pelumas sebelum dipompa ke bagian-bagian mesin. Kemudian pompa oli mengalirkan oli dari reservoir ke seluruh bagian mesin yang memerlukan pelumas. Terus filter oli fungsinya untuk menyaring kotoran yang berupa partikel-partikel sebelum oli ini disirkulasikan ke bagian-bagian mesin. Selanjutnya saluran oli. Ini adalah jaringan pipa atau saluran yang mengalirkan oli pada bagian-bagian mesin. Selanjutnya nozzle atau lubrikasi ponis adalah titik-titik pelumasan yang mengarahkan aliran pada bagian-bagian tertentu pada mesin seperti bantalan mesin, poros, dan gear. Selanjutnya yaitu termostat. Termostat ini tidak semua pabrikan mesin yang menyertakan termostat di dalam sistem pelumasannya, namun ada beberapa pabrikan mesin yang menggunakan termostat. Ini berfungsi untuk mengatur suhu oli yang memungkinkan atau mengurangi suhu panasnya oli. Dengan cara termostat akan membuka ketika suhu oli mencapai suhu yang tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu sistem kembali. Sistem kembali ini adalah sebagai pengembali oli yang sudah melumasi mesin, maka akan kembali ke reservoir melalui sistem return system. Proses ini memastikan bahwa oli dapat digunakan kembali dengan menjaga sirkulasi yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Ahmad Nurwahid. Selanjutnya itu ada cara kerja sistem pelumasan full flow. Sistem pelumasan full flow berfungsi untuk memastikan bahwa semua komponen mesin yang bergerak mendapatkan pelumasan secara merata dan terus-menerus. Berikut adalah deskripsi alur kerja sistem pelumasan full flow secara garis besar. Yang pertama itu pengambilan oli dari reservoir. Proses ini dimulai ketika mesin dinyalakan. Oli pelumas yang berada di dalam reservoir akan diambil oleh pompa oli. Pompa ini berfungsi untuk menciptakan tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Yang kedua itu penyaringan oli. Sebelum oli dipompa ke komponen mesin, oli tersebut melewati filter untuk menyaring kotoran dan partikel yang dapat merusak komponen mesin. Filter ini memastikan bahwa hanya oli bersih yang akan digunakan untuk pelumasan. Selanjutnya yang ketiga, pengaliran oli ke komponen mesin. Setelah disaring, oli yang bersih akan dialirkan melalui saluran oli menuju berbagai komponen mesin. Saluran ini dirancang untuk memastikan distribusi oli yang merata ke semua bagian.
yang membutuhkan pelumasan seperti bantalan, poros, dan juga gear. Yang keempat, pelumasan komponen. Oli yang mengalir akan mencapai titik pelumasan nozzle yang telah ditentukan. Di sini oli akan melumasi komponen mesin yang bergerak, mengurangi gesekan dan keausan yang dapat terjadi akibat interaksi antar komponen. Yang kelima, pengambilan oli ke reservoir. Setelah oli melumasi komponen, oli yang telah digunakan akan kembali ke reservoir melalui sistem kembali. Proses ini memastikan bahwa oli dapat digunakan kembali dalam siklus pelumasan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, siklus berulang. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama mesin beroperasi. Dengan demikian, sistem pelumasan full flow menjaga kinerja mesin, mencegah overheating, dan memperpanjang umur komponen mesin. Dengan alur kerja yang terstruktur, sistem pelumasan full flow berperan penting dalam menjaga efisiensi dan kendali mesin, keandalan mesin, serta mengurangi risiko kerusakan akibat gesekan dan keausan. Sekian penjelasan kami mengenai sistem pelumasan full flow. Jika ada kurang dan kesalahan pada saat penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.